Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Zalfa dengan NPM 204070404042. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan S1 Kebidanan. Dalam video kali ini saya akan meresum dan menjelaskan tentang evidence-based practice. Evidence-based adalah bukti-bukti ilmiah. Kalau practice adalah segala bentuk pelayanan atau segala bentuk asuhan yang kita berikan kepada klien. Nah, dalam dunia kebidanan tentunya memberikan asuhannya untuk kompetensi kehamilan, persalinan, nifas, laktasi, bayi balita, prasekolah, dan juga kesehatan reproduksi serta KB. Tentunya evidence-based practice ini harus diterapkan pada setiap langkah asuhan, langkah pengkajian, langkah penentuan diagnosa maupun langkah penata laksanaan. Yang pertama di sini ada good practice. Apa itu good practice? Nah, good practice adalah pelayanan yang baik atau pelayanan yang berkualitas. Maksudnya pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memberikan hasil yang baik dan positif. Misalkan contohnya di suatu daerah melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP, maka dia bisa menjadi rujukan pada daerah-daerah lain. Selanjutnya, good practice ini adalah juga keuntungan bagi klien. Selanjutnya itu tujuan kita dalam memberikan pelayanan bukan hanya untuk menyembuhkan pasien, melainkan untuk mensejahterakan pasien dan menghindari adanya efek-efek samping. Misalkan ada efek samping mungkin hanya sedikit dan mencegah kelainan yang muncul dalam jangka panjang. Selanjutnya, apakah kaitannya good practice dengan evidence-based practice? Nah, dalam tujuan good practice tadi, kita kan untuk mendapatkan outcome dari klien kita yang maksimal. Nah, untuk mendapatkan outcome yang maksimal, kita harus memberikan asuhan-asuhan sesuai langkah yang efektif dan terbukti dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Caranya itu kita bisa memilih dengan bukti-bukti yang jelas, yang ilmiah. Nah, sedangkan bukti ilmiah yang jelas itu kita bisa dapat dari penelitian yang bagus. Nah, untuk mendapatkan metode penelitian yang bagus, kita bisa melihat dari segi penelitinya, ke metodenya, metode yang digunakan itu semakin baik metode penelitian, tentu kebenarannya hasil penelitian itu semakin bisa untuk dipercaya. Selanjutnya itu manfaat evidence-based practice. Yang pertama itu menjadi jembatan antara penelitian dan praktis. Yang kedua, mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Ya, jadi kita tuh memilih penelitian yang paling baik untuk digunakan. Selanjutnya, mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil penelitian. Yang terakhir yaitu mengeliminasi budaya-budaya practice which is not evidence-based practice. Selanjutnya, syarat untuk melakukan EBP. Nah, syarat untuk melakukan EBP ini, semua orang bisa melakukan EBP sesuai evidence-based practice ilmiah. Tapi dalam melakukannya kita harus memiliki yaitu kompeten dalam pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya bisa mengkaji sensitif dan mampu mengidentifikasi kebutuhan klien. Yang ketiga, empati terhadap kebutuhan wanita meskipun tidak tersampaikan secara verbal. Yang selanjutnya, komunikasi efektif untuk mendayagunakan wanita dalam perawatannya. Selanjutnya, mampu melakukan refleksi terhadap asuhan yang diberikan. Selanjutnya, mampu mengembangkan asuhan, mampu bertanya dan terbuka untuk menjawab pertanyaan, prinsip kita belajar seumur hidup, prinsip berusaha memperoleh informasi update secara berkesinambungan dan konsisten, sadar terhadap pentingnya penelitian. Dalam evidence practice terdapat 7 langkah. Yang pertama adalah cultivate spirit of inquiry. Yaitu artinya semangatnya kita untuk mari mengkaji lagi kembali apakah bentuk kesehatan kita ini sudah betul, sudah efektif, sudah maksimal, seperti itu. Selanjutnya itu EBP question. Yang selanjutnya itu integrate the best evidence and patient preference and values in making practice decision. Selanjutnya yaitu evaluate outcomes of the change-based evidence. Yang terakhir yaitu disseminate the outcomes of the evidence-based practice change.